Saya teringat satu kali ada seorang politikus yang sangat sibuk. Dia punya anak yang masih kecil tapi bertumbuh menjadi remaja. Anaknya berkali-kali minta waktu dari papanya untuk bermain bersama. Tapi politikus ini bilang terlalu sibuk, nanti saja. Sampai akhirnya istrinya bilang, "Pap, turuti dong. Kamu kan punya anak, anakmu satu lagi. Masa kamu tidak bisa kasih waktu buat dia pada sama orang lain bisa?" Akhirnya bapak itu berjanji, "Oke, hari Senin ya kita akan pergi." Wah, anaknya seneng bener. Diajak kemana saudara? Diajak mancing di danau seharian. Dan ketika mereka pulang sore harinya membawa beberapa ikan yang ditangkap, keduanya masuk kamar masing-masing. Dan politikus itu menuliskan dalam diary-nya, "Hari ini saya mancing dengan anak. Satu hari yang produktif terbuang sia-sia untuk sesuatu yang kurang berharga." Bayangkan saudara sekalian, dia bisa nulis begitu karena dia pikir kalau dia ketemu sama temannya, dia pergi ke kantor, dia bisa melakukan ini itu, dia bisa mengerjakan banyak tugas begitu, dan dia rasa membuang waktu. Sedangkan di kamar sebelahnya, anaknya menulis di diary-nya, "Hari ini saya bermain dengan papa, saya mancing di danau. Oh, ini hari yang sangat indah dalam kehidupan saya." Salam jemaat GBI PRJ CK7 yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Tentu saya berterima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul The Power of Love atau Kuasa Kasih. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pernah membaca kisah tentang sebuah panti asuhan yang ada di Amerika Latin, di mana mereka merawat 97 orang anak dari usia 3 bulan sampai 3 tahun. Tetapi karena keuangan mereka kurang baik, maka mereka hanya bisa mempekerjakan sedikit saja orang yang mengasuh anak-anak tersebut. Dan tugasnya adalah memandikan dan memberikan makan mereka. Tetapi mereka kekurangan waktu dan tenaga untuk mengajak anak bicara, bermain, dan kemudian melakukan berbagai aktivitas yang tentu disukai oleh anak kecil. Mereka kurang waktu untuk bisa mencurahkan kasih kepada anak-anak itu. Ternyata dalam 1 tahun 27 orang anak meninggal dunia. Tahun berikutnya sekian anak juga meninggal dunia. Sampai akhirnya di panti asuhan itu hanya tersisa 21 orang yang masih hidup. Hal ini terjadi bukan karena mereka kurang makan, bukan karena kurang gizi, tapi kurangnya sentuhan kasih yang mereka alami di dalam kehidupan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, "Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih." Orang yang merasa dicintai itu akan mengalami semangat di dalam kehidupannya. Tapi orang walaupun cukup makan, kelihatannya ada uang, tapi kalau dia tidak merasa disayangi, dia merasa hidupnya hampa, tak berharga. Itu sebabnya kadang kita dengar ada artis Korea Selatan masih muda, kaya raya, mati bunuh diri. Karena ternyata kasih itu sangat powerful. Nah, betapa kita semuanya membutuhkan kasih di dalam kehidupan. Biasanya pada bulan Februari orang merayakan Hari Kasih Sayang, Valentine Day, ya, tanggal 14 Februari. Tetapi saya mau katakan, kasih sayang seharusnya tidak boleh hanya dilakukan hanya setahun sekali tentunya. Tapi setiap hari kita harus hidup di dalam kasih. Karena inti ajaran Alkitab itu bicara soal kasih. Yesus kan pernah ditanya, hukum yang terutama dari seluruh hukum Taurat itu apa? Dan Tuhan bilang, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Jadi inti daripada seluruh Alkitab adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Yang kalau diperas lagi,
Dan muncul satu kata. Kata itu adalah love, kasih. Dan siapa teladan kita yang utama untuk kita bisa hidup di dalam kasih? Tentu Yesus. Dia mengasihi umatnya. Dia rela mati, saudara-saudara, untuk menebus dosa kita. Bahkan dia mengasihi musuh-musuhnya. Di kayu salib dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Oh, betapa besar kasih Yesus, dan kita perlu belajar hidup di dalam kasih seperti itu. Karena itu hari ini, dalam bahasan The Power of Love, kuasa kasih, kita perlu mempelajari bagaimana caranya kita bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, karena mengasihi, Yesus menjalin relasi. Saudara-saudara, ketika Yesus ada di dunia, dia memilih 12 orang murid untuk menjadi sahabatnya, supaya mereka bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia berkata, "Kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Dan aku memberitahukan rahasia-rahasia, hal-hal yang penting yang kamu harus mengerti dalam kehidupan." Saudara, Yesus selalu berada di dalam komunitas untuk bisa saling menyatakan kasih-Nya. Seringkali Yesus bahkan membawa 3 murid utama ke tempat-tempat tertentu. Misalnya ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati, bahkan ketika dia bergumul di Taman Getsemani menjelang penangkapan dan kematiannya, dia bawa Petrus, Yohanes, Yakobus. Karena Yesus ingin mendapatkan kekuatan juga dari yang lain. Menjalin relasi adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Yesus sebagai manusia sejati, dia membutuhkan menjalin hubungan dengan orang lain. Saudara-saudara, bukan hanya dengan murid-muridnya, Yesus juga bergaul dengan banyak orang. Dia bicara kepada Sakius, seorang pemungut cukai, dan makan di rumah mereka. Lalu kemudian dia juga bicara kepada wanita Samaria tentang air kehidupan, sampai akhirnya wanita ini bertobat. Saudara, salah satu gelar dari Yesus adalah sahabat orang berdosa, karena dia tidak menolak orang-orang dan menganggap mereka adalah orang yang kotor dan najis. Yesus menerima mereka apa adanya, walaupun tidak membiarkan mereka seadanya, karena Yesus mengubah mereka menjadi manusia yang baru. Saudara, menjalin relasi sesuatu yang sangat penting. Persahabatan itu sesuatu yang perlu dan mulia. Sebab mengasihi dan dikasihi adalah kebahagiaan terbesar di dalam kehidupan. Orang akan merasa hidupnya hampa kalau dia tidak merasa ada orang yang mencintai dia. Tetapi walaupun dia hidup sederhana, cenderung gak punya uang lah, tapi kalau dia merasa dihargai, dicintai, oh, semangat hidupnya akan besar. Orang yang kesepian akan lebih pendek umur, tapi orang yang banyak sahabat-sahabatnya itu justru akan lebih panjang umur. Karenanya saudara ingat, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. 1 musuh bisa membuat saudara makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang benar. Nah, tetapi kalau kita punya banyak teman, wah, kemanapun kita pergi, ada sukacita dalam kehidupan ini. Jadi penting sekali untuk kita membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Orang yang sulit bergaul akan mengalami masalah dalam pernikahan dan dalam hubungannya dengan anak. Ada loh suami-suami, saudara, waduh, rasanya mengekang sekali istrinya. Istri khusus untuk kalangan sendiri. Lah, istrinya ngomong sama tukang koran yang jualan koran atau majalah aja, dia curiga, ngapain tuh ngobrol-ngobrol sama dia? Loh, saya kan cari koran mau baca. Atau istrinya tanya ini itu sama tukang sayur, curiga, kok lama bener kamu ngomong sama dia? Ketawa-ketawa lagi. Waduh, saudara, kan repot kalau model begini. Bahkan kalau istrinya naik delman, ditanya, tadi kudanya laki atau perempuan? Lah, kan sakit jiwa punya suami model begini, saudara-saudara. Nah, kalau orang sulit bergaul, dia akan punya masalah dalam pernikahan. Dia akan punya masalah dalam hubungan dengan anak, karena dia tidak belajar berelasi dengan wajar kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seorang pakar pengembangan pribadi bernama Dale Carnegie pernah berkata, sukses itu 15% ditentukan oleh kemampuan teknis, IQ, kecerdasan, tapi 85% keberhasilan seseorang ditentukan dari kemampuannya menjalin relasi dengan orang lain.
Kalau kita bisa bersosialisasi, punya banyak teman, ya punya sopan santun, perhatian, dan kita juga disukai banyak orang, itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Bukan sekedar pinter, saudara-saudara, tapi menjalin relasi. Karenanya mari investasikan waktu kita yang paling berharga untuk membangun. Bukan untuk membangun rumah, membangun gedung, membangun karir, bahkan bukan yang terutama untuk membangun pelayanan. Tapi bangunlah relasi yang baik, hubungan yang baik, yaitu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ini prinsip salib, vertikal hubungan baik dengan Tuhan, dan horizontal hubungan baik dengan sesama. Seperti hukum yang utama yang Yesus sudah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan percayalah saudaraku, membangun hubungan itu bukan sesuatu yang membuang-buang waktu. Membangun hubungan adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk mempererat relasi satu dengan yang lain. Saya teringat satu kali ada seorang politikus yang sangat sibuk. Dia punya anak yang masih kecil tapi bertumbuh menjadi remaja. Anaknya berkali-kali minta waktu dari papanya untuk bermain bersama. Tapi politikus ini bilang terlalu sibuk, nanti saja. Sampai akhirnya istrinya bilang, "Pap, turuti dong. Kamu kan punya anak, anakmu satu lagi. Masa kamu tidak bisa kasih waktu buat dia pada sama orang lain bisa?" Akhirnya bapak itu berjanji, "Oke, hari Senin ya kita akan pergi." Wah, anaknya seneng bener. Diajak kemana saudara? Diajak mancing di danau seharian. Anak dan bapaknya itu, si politikus. Dan ketika mereka pulang sore harinya membawa beberapa ikan yang ditangkap, keduanya masuk kamar masing-masing dan politikus itu menuliskan dalam diary-nya, "Hari ini saya mancing dengan anak. Satu hari yang produktif terbuang sia-sia untuk sesuatu yang kurang berharga." Bayangkan saudara sekalian, dia bisa nulis begitu karena dia pikir kalau dia ketemu sama temannya, dia pergi ke kantor, dia bisa melakukan ini itu, dia bisa mengerjakan banyak tugas begitu, dan dia rasa membuang waktu. Sedangkan di kamar sebelahnya, anaknya menulis di diary-nya, "Hari ini saya bermain dengan papa, saya mancing di danau. Oh, ini hari yang sangat indah dalam kehidupan saya." Bapaknya tidak menghargai waktu untuk menjalin relasi. Anaknya sangat menghargai itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Saudara tahu, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia bekerja 6 hari, tapi pada hari ke-7 Dia beristirahat. Kalau saya baca dalam Kejadian 2 ayat 2-3 dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Allah berhenti bekerja bukan karena Dia capek, saudara, tetapi tujuannya Dia berhenti bekerja adalah untuk menikmati kebersamaan dengan ciptaannya, bersekutu dengan apa yang sudah Dia jadikan. Loh, kalau Allah terus kerja sampai 7 hari kan lebih produktif. Hidup ini bukan hanya sekedar ditandai oleh produktivitas, kelihatannya kuantitas pekerjaannya banyak, tapi kita harus menerima dan mengalami apa yang disebut the quality of life, kehidupan yang penuh dengan kualitas, di mana kita bisa bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman, rileks, ngobrol, mungkin ngopi, tidak ada agenda tertentu. Dan itu yang membuat ikatan kasih makin erat satu dengan yang lain. Saudara, banyak bapak-bapak menghabiskan waktu untuk meeting, ya, dan meeting selalu ada agendanya. Tetapi ingat, dengan anakmu, jangan ketemu itu untuk meeting, tapi dating, ya. Orang kalau dating pacaran, seorang kepada pacarnya, kan nggak ada 3 hal yang saya mau bicara kepada kamu, ya. Ada 4 poin yang kita akan bahas bersama dan diskusikan. Kan nggak begitu, saudara. Orang dating itu kan nggak ada agendanya, yang ngobrol ngalor ngidul lah istilahnya. Tapi justru terjalin relasi hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang kita bangun karena kasih. The power of love akan terjadi kalau kita membangun relasi. Ingatlah ini,
kita harus selalu mengasihi orang dan menggunakan barang. Jangan kita mengasihi barang lalu menggunakan orang sehingga kita menjadi manusia yang manipulatif. Yesus mengasihi dan dia menjalin hubungan dengan orang lain. Kiranya kita juga bisa demikian. Yang kedua, Yesus mengasihi dan wujudnya apa? Dia menyatakan kasih dalam tindakan. Kasih itu bukan cuma perasaan, bukan hanya feeling. Love is a verb. Kasih itu kata kerja, saudara. Harus dinyatakan di dalam tindakan. Nah, tindakan apa yang kita harus lakukan ketika kita menyatakan kasih? Pertama, Yesus berbicara. Yesus mengungkapkan isi hatinya. Dia membuka diri. Dia bilang, kamu bukan hamba, kamu adalah sahabatku. Aku mau ceritakan hal-hal yang berharga bagimu. Saudara-saudara, dia mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata kasih. Sehingga murid-murid sadar. Bukan hanya berasumsi menebak-nebak, Yesus kok diem aja ya? Apa dia marah? Apa dia suka sama saya? Apa dia tidak suka? Dia bilang, kamu sahabat saya. Dan kita berkata, I am a friend of God. Aku temannya Tuhan. Wah, ini memberikan sukacita dan kekuatan di dalam diri orang yang mendengarnya tentunya. Jadi berbicara adalah cara kita untuk mengungkapkan kasih. Dalam keluarga ini sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara, keluarga yang harmonis harus dibangun dengan seringnya berkomunikasi satu dengan yang lain. Masalah muncul karena kadang-kadang kita tidak sadar kebutuhan komunikasi ini. Nah, ada survei menunjukkan kebutuhan komunikasi seorang istri adalah 60 menit setiap hari. Tetapi suaminya merasa cukuplah berkomunikasi dengan istri 15 menit saja setiap minggu. Nah, di sini masalah muncul, saudara. Karena sebetulnya kebutuhan komunikasi seorang wanita tentu lebih banyak daripada pria. Sebab sejak lahir, bayi perempuan itu menurut riset gerakan mulutnya lebih banyak dari bayi laki-laki. Nah, ada satu riset di Praha, di Ceko, bahwa seorang pendeta, kalau dia tidak sedang berkhotbah, rata-rata mengucapkan 3.420 kata setiap hari. Seorang prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Seorang pelajar mengucapkan 8.760 kata. Tapi saudara tahu seorang istri mengucapkan berapa kata setiap hari? 15.300 kata. Dan rekor dipegang oleh ibu mertua 19.800 kata. Rupanya makin tua makin cerewet. Dan istri sama ibu mertua kan sama-sama perempuan, saudara. Nah, karena itulah terutama pria harus berupaya mengusahakan komunikasi, khususnya dalam hubungan pasangan suami dan istri. Herannya orang kalau lagi pacaran ngobrol aja terus berjam-jam. Sampai calon mertua itu karena nggak pulang-pulang nih calon menantu. Tapi heran kalau udah menikah diem-dieman, saudara. Nah, kita juga harus belajar menjaga lidah kita untuk menghindarkan diri dari ucapan yang menyakitkan, tetapi sungguh-sungguh memiliki perkataan yang baik dan membangun. Lalu yang kedua, kita juga harus menyatakan kasih itu di dalam kerelaan untuk berkorban. Jadi tindakan kita adalah berbicara, tindakan kita adalah rela berkorban. Seperti Yesus yang mati di atas kayu salib bagi kita sekalian. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengasihi berarti memberikan hidup buat orang yang dicintainya. Nah, kita juga harus menyatakan kasih di dalam perbuatan. Misalnya apa? Menelepon orang tua kita, atau kalau kita ada di luar kota, teleponlah pasanganmu, teleponlah anak-anakmu, ucapkan perhatian, apa kabar mereka. Bawalah oleh-oleh kalau kita bepergian, sesuatu mungkin makanan sederhana yang disukai oleh pasangan atau oleh keluarga kita. Kita juga harus menyatakan perbuatan kasih dengan rela menolong orang lain, rela untuk mengalah demi kebaikan. Dan lakukanlah perbuatan kasih itu sekarang. Jangan tunda sampai besok apa yang kau sudah bisa kerjakan hari ini. Saudara sekalian, di Agra, India ada sebuah bangunan monumental yang disebut Taj Mahal yang didirikan oleh Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal ketika meninggal pada saat melahirkan anak yang ke-14. Dan banyak orang menggunakan tempat ini untuk foto prewedding misalnya. Karena mereka pikir, waduh ini tanda kasih dari seorang suami kepada istrinya. Memang benar demikian. Tapi saya lebih tertarik kepada sebuah bangunan lain yang namanya Casa Loma yang ada di Toronto, Kanada.
yang dibangun oleh Henry Pelat untuk istrinya Mary, yang karena sakit kemudian dia menjadi lumpuh dan harus didorong dengan kursi roda, sehingga istana itu ada banyak tangga di mana atau rem yang kursi roda bisa didorong ke sana. Yang menarik adalah ini, Taj Mahal diberikan oleh suami kepada istrinya ketika istri sudah meninggal, sedangkan Istana Kasaloma dibangun oleh suaminya untuk istrinya ketika istrinya masih hidup. Saya mau tanya, istri-istri, Anda mau mendapatkan sesuatu dari pasanganmu ketika sudah mati atau masih hidup? Pasti ketika masih hidup, bukan? Karena itu, mari kita lakukan yang menyenangkan keluarga kita, pasangan kita, atau sahabat kita. Bukan nanti setelah mereka tiada, tapi sekarang ketika mereka masih ada. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana orang bisa mengalami the power of love, kuasa kasih. Seperti Yesus, kita harus mengampuni orang yang bersalah. Saudara, hubungan yang baik bisa retak karena salah paham dan pengkhianatan. Tetapi walaupun itu terjadi, Yesus memilih pemulihan hubungan. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, Alkitab berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada relasi yang retak antara Petrus dengan Yesus karena Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Tetapi Yesus berinisiatif untuk memulihkan hubungan sehingga relasi itu tersambung kembali. Saudara, kita juga harus selalu menjaga hati. Dan kalaupun perseteruan karena alasan apapun pernah terjadi, kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah. Dalam Roma 5 ayat 5, Alkitab berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tahukah saudara, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka tanda yang paling jelas kita bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, maka Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Dan tahukah saudara, burung merpati adalah binatang yang tidak punya empedu atau racun hati yang pahit. Itu sebabnya walaupun ada banyak perlakuan yang tidak enak buat Yesus, tetapi Yesus tidak hidup di dalam kepahitan, tapi dia mengampuni. Saudaraku, membenci itu tidak perlu dipelajari, hanya perlu dimunculkan. Tetapi kasih harus dipelajari. Kita harus belajar menguasai emosi. Kita harus belajar memberikan pengampunan. Saya pernah ke Polandia dan pergi ke Auschwitz, di mana begitu banyak orang pada zaman Hitler pernah dibantai karena mereka dimasukkan di dalam kamp konsentrasi dari Hitler dan kemudian mereka dimatikan di kamar-kamar gas. Dan ini berawal dari kepahitan Hitler kepada lingkungannya pada masa remajanya. Dan akhirnya ketika dia punya kekuasaan, dia membantai orang-orang yang ada. Oh, betapa mengerikannya. Tapi lihat Yesus. Yesus belajar mengampuni bahkan orang yang menyalibkan dia. Saudara, mari nyatakan kasih-Mu di dalam pengampunan. Tahukah saudara, ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri. Karena pada waktu kita mengampuni, yang mengalami damai sejahtera, kelepasan dalam hati bukan orang lain, tapi terutama diri kita. Dan itulah teladan Tuhan Yesus. Paus Yohanes Paulus II pernah ditembak oleh seorang yang bernama Mehmet Aksa dari Turki, saudara. Dan Paus hampir mati. Tetapi setelah dia pulih, maka satu kali dia pergi ke penjara di mana Mehmet itu ditahan. Mereka berdua berbicara. Dan setelah selesai, tampaknya Paus memberkati atau mendoakan Mehmet ini. Dan ketika Paus pulang, Mehmet berkata, hal pertama yang aku akan lakukan ketika aku keluar dari penjara adalah, saya mau ke Vatikan, saya mau minta dibaptis oleh Paus. Saya mau katakan bahwa kasih bisa mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Seperti Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika akhirnya Yusuf jadi raja muda di Mesir, dan saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk minta pertolongan karena
kelaparan sedang terjadi. Dan waktu mereka tahu penguasa di Mesir adalah Yusuf, mereka ketakutan. Tapi Yusuf tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, itulah ajaran firman, bahwa kita harus hidup di dalam kebaikan. Balas yang jahat bukan dengan yang jahat, tapi balas yang jahat dengan yang baik. Saudara tahu, dulu di Berlin itu ada tembok yang memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Dan seringkali orang-orang dari Jerman Timur itu melampaui tembok tersebut, sampah kepada orang-orang di Jerman Barat. Tentu orang Jerman Barat yang tinggal di perbatasan jadi marah. Tapi ada seorang bilang, jangan balas lempar sampah, karena mereka memberi apa yang mereka punya, yaitu sampah. Tapi kita bisa memberi apa yang kita bisa punya, makanan, pakaian, selimut. Jadi setiap kali mereka lempar sampah, dibalasnya dengan lempar apa? Makanan, pakaian yang bersih, selimut. Sampai akhirnya tembok Berlinnya itu sekarang runtuh, saudara-saudara. Dan mereka rekonsiliasi menjadi satu Jerman. Inilah wujudnya kalau kita sungguh hidup di dalam kasih. Kuasa kasih itu akan mengalahkan kepahitan dan kebencian. Adakah di antara saudara yang hari ini mau hidup di dalam kasih, sama seperti Tuhan Yesus? Mari kita belajar. Yang pertama, menjalin relasi satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus menyatakan kasih di dalam tindakan, bicara kepada orang lain, rela berkorban bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita harus mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan saya percaya kalau tiga hal ini kita lakukan, kasih Kristus itu bisa kita salurkan kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus menjadikan kita alat kasih-Nya. Saudara yang mau hatimu dilanda oleh kasih Allah, dicabut itu segala kepahitan, kejengkelan, dendam, dan kau belajar mengasihi, mengampuni, mari taruh tanganmu di dada. Izinkan saya berdoa.